tapi tidak berbicara hanya sebatas itu, ya. Tapi intinya memang itu bersaksi bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam pertanyaan nanti ada hal-hal yang menyangkut kehidupan kita, ya, bukan hanya sebagai pengikut Kristus, tapi ada hal-hal yang harus kita praktekkan, harus kita saksikan. Karena firman Tuhan katakan juga bahwa kalian adalah surat-surat yang hidup, ya, yang bisa dilihat oleh orang banyak. Dilihat orang banyak tentang apa? Ya, tentang tingkah laku kita, kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi saya nggak terlalu panjang lebar untuk mengupas akan ayat ini, tapi kita langsung masuk aja ke pertanyaan biar kita lebih memahami apa yang dimaksudkannya. Di pertanyaan pertama, menurut Bapak, Ibu, dan saudara, saudara, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Ya, ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin itu yang pertama ya. Atau mungkin bisa nanti dijawab sekalian ya. Jadi saya bacakan aja pertanyaannya, mungkin ada yang bisa dijawab pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Yang kedua, apa yang harus kita saksikan? Ya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita bersaksi? Dan yang keempat, apakah kita memiliki keberanian untuk bersaksi? Dan yang kelima, apakah saudara sudah punya pengalaman bersaksi? Dan yang keenam, apakah Bapak, Ibu, dan saudara siap bersaksi? Ya, bisa ditangkap ya pertanyaannya. Kalau nggak ada yang punya WA grup jemaat bisa dilihat, karena Abang Ewin sudah share menunjukkan bersama-sama kepada kita. Yeah. Oke, yang pertama ya, menurut Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Silakan, siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang pertanyaan ini ya. Menurut Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Ya. Dan yang kedua, apa yang harus kita saksikan? Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada yang dari Pak Sony kali ya. Oh ya, silakan Pak Sony. Saya baca dari sini. Jadi, Ya. menurut Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Jadi kalau kita lihat bersaksi dari kata saksi, saksi berarti kita memberitakan sesuatu yang orang lain tidak tahu. Tapi kalau di persidangan ada orang menjadi saksi, dia harus menyampaikan sesuatu kejadian. Dari sini maksud dari kesaksian yang kita harus sampaikan ini kesaksian tentang Tuhan. Jadi saksi, apa yang dimaksud dengan bersaksi di sini, kita harus menyampaikan kabar baik. Kita bersaksi dengan kemuliaan Tuhan, bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Terus yang kedua, apa yang harus kita saksikan, yaitu tadi tentang kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Gitu. Terus bagaimana cara kita bersaksi? Nah, ini saya pikir masing-masing orang punya perbedaan atau metode yang dipakai. Ada orang yang belajar teologi, dia akan menyampaikan dengan metode. Tapi menurut saya sendiri, kalau bagaimana kita bersaksi,
itu bagaimana kita mengikuti tingkah hidup Yesus. Dalam kehidupan berkeluarga saja, kita melakukan hal yang sesuai dengan keinginan Tuhan, itu kita sudah bersaksi dalam keluarga, atau sama tetangga, dan dalam masyarakat umum. Jadi itu yang, dan kita bisa menyampaikan juga kepada mereka yang belum mengenal Tuhan tentang kebaikan Tuhan, kebaikan Yesus, siapa itu Yesus. Karena orang perlu mengenal siapa itu Yesus sendiri. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terus yang keempat, apakah kita memiliki keberanian untuk bersaksi? Saya pikir kita sebagai orang Kristen yang sudah ditabis jadi anak-anak Tuhan, kita harus punya keberanian. Amin. Karena kita tidak merasa kalau Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Jadi keberanian itu pasti akan muncul sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Beda dengan pembacaan kita tadi, murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka dijanjikan terima Roh Kudus dulu baru mereka bisa. Tetapi di era sekarang saya pikir kita sudah sejak kita menerima Tuhan Yesus, kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita bisa melakukan kesaksian dimanapun, dan kita harus berani. Terus yang kelima, apakah saudara sudah punya pengalaman bersaksi? Sebenarnya sih kalau pengalaman saya sih tidak banyak, Pak. Jadi tapi sekali-sekali adalah dengan cara bersaksi tentang Tuhan kepada mereka yang belum mengenal. Wow, puji Tuhan. Jadi sebenarnya saya itu pernah bilang saya sering pakai metode yang saya pakai di kriket, di olahraga. Jadi ada untuk metode pengembangan di kriket sebagai program. Itu biasa saya pakai juga dalam menyebarkan kabar baik ini tentang firman. Puji Tuhan. Jadi yang pertama kita harus kasih tahu siapa itu Yesus, terus apa yang dia lakukan dan apa yang dia janjikan untuk hidup dan mati kita. Jadi tahapan-tahapan itu kita harus menyampaikan kalau menurut saya. Jadi kalau kita hanya bilang Yesus Juru Selamat, dia tidak mungkin percaya memang sebelum kita memberitahu apa yang Tuhan Yesus sudah buat, apa yang diperbuatnya dan apa yang dijanjikannya. Dan janji Yesus tidak pernah tidak. Janji Yesus selalu ya. Amin. Terus yang keenam, apakah Bapak Ibu dan Saudara siap bersaksi? Ya kalau saya sendiri pasti saya siap. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Sony. Jadi udah jelas dari Pak Sony menjawab pertanyaan ya yang pertama dan yang keenam ya. Itu balik lagi ya Bapak. Bagaimana kita bersaksi ya? Kalau kita melihat konteks yang dipaparkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 ini tadi itu mengenai kuasa Roh Kudus akan diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus sehingga mereka bisa bersaksi. Nah, yang diungkapkan Pak Sony tadi, kita kan sudah menerima, sudah ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bersaksi tentang kehidupan kita sehari-hari? Itu yang kalau bisa lebih jauh lagi dikupas ya. Ya, mungkin kalau kita lihat teladan Tuhan Yesus, karena kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, teladan Yesus itu kepada orang lain dia tidak beda-bedakan. Di mata Tuhan Yesus itu semua sama. Nah, ketika kita aplikasikan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, pernahkah kita membeda-bedakan orang lain? Nah, itu ya, untuk bersaksi karena dikatakan saya sebagai murid Tuhan Yesus, bagaimana saya menyaksikan kehidupan kuasa Yesus di dalam hidup kita ya bertetangga, berada di dalam lingkungan, di tempat kerja, di sekolah.
Ya itu semua harus kita saksikan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jangan sampai kita katakan saya murid Tuhan Yesus, tetapi tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan bagaimana kita mau bersaksi tentang Yesus. Karena Yesus itu adalah kasih, ya, dia kasih, maha kuasa. Nah, saya mungkin agak menceng sedikit, agak lari, tapi kalau saya tanggapi bahwa untuk bersaksi itu ya seperti itu. Misalnya kita murid Tuhan Yesus, kita percaya kuasa Tuhan Yesus. Nah, di dalam kehidupan kita pernah selalu tidak mempercayai kuasa Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Mungkin ya seperti di dalam pekerjaan kita, ekonomi kita, kadang kita diperhadapkan dengan kondisi-kondisi ini yang tidak menyenangkan. Nah, ketika kita mau bersaksi bahwa ya saya adalah murid Tuhan Yesus, saya adalah anak-anak Allah, ya masa dalam kondisi seperti ini saya tidak mempercayai kuasa Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan jalan, memberikan solusi dan memberkati kita. Ya, jadi itu ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita bersaksi. Ya, diungkap tadi dari Pak Soni, ya bersaksi itu seperti apa. Nah, kita melangkah lebih jauh lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silakan. Mungkin saya tambah sedikit. Ya. Kemarin memang saya dengar sedikit waktu Zoom dosa yang, nah, jadi saya pikir dosa yang masih ringan. So, kita tahu firman Tuhan, kita tahu kabar baik, tetapi kita tidak menyampaikan kepada orang lain. Saya pikir itu kita dianggap berdosa juga. Iya. Inilah dosa yang kalau saya dengar dari Zoom kemarin, Tidak membawa dosa yang tidak membawa Maut. Ya, tapi mungkin itu kita egois, kita hanya mau menyelamatkan diri kita Ya. sendiri, dan ini dianggap salah oleh Tuhan. Jadi itu tambah sedikit karena berkaitan dengan ya, Zoom kemarin. firman Tuhan katakan, Amin. kalau kita tahu sesuatu yang benar tapi kita tidak lakukan, berarti kita berdosa. Ya. Amin. Kita Ya. tahu. Silakan ibu-ibu. Ya. Bu Magang sudah mau bicara Bapak tadi. Shalom. Jadi memang dalam hidup pribadi saya sering sekali menyampaikan ke keluarga atau orang-orang yang teman-teman saya berarti ketika mereka terlalu ketakutan yang namanya kalau orang Allah atau kita bilang suami. Jadi ketika sakit menimpa di dalam anggota keluarga mereka dianggap suami. Saya ceritakan ke mereka bahwa mohon maaf bukan saya hebat, tapi kuasa Tuhan sebenarnya lebih besar dari saya. Amin. Sehingga saya pikir bahwa apa yang kita rasakan atau teman-teman rasakan bahwa ketika saya itu suami, apalagi mimpi. Kalau si A ini datang malam-malam menghampiri saya dengan cara seperti ini, terus paginya saya itu sebenarnya iblis. Karena ketakutan itu sudah ada dalam diri kita dan kita sudah seolah-olah sudah menuduh bahwa si A itu. Jadi kuasa iblis itu masuk memakai siapa saja yang kita tidak bisa menghakimi kita dan kita bisa menyampaikan bahwa itu sesuatu. Padahal bukan. Sebenarnya dari kita sendiri sebenarnya. Karena ketika kita berdoa itu bukan melawan keadaan lain, itu melawan roh-roh itu, roh-roh yang ada di udara yang tidak kelihatan itu. Sehingga harusnya kita yang lebih dekat. Karena kasih Tuhan itu kan pertama, kasihnya saja sudah luar biasa.
dalam kehidupan kita. Ketika dia lahir di dunia ini pun dia menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi, termasuk semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dia berkuasa. Jadi tidak perlu kita takut oleh hal apapun yang menghantui kita, karena itu dia akan mempengaruhi kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak perlu khawatir, tidak ada yang perlu khawatir, percaya bahwa kuasa Tuhan lebih menguasai kita apabila kita mau buka diri kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab salah satu contoh, ketika kita berdoa, minta pertolongan, minta perlindungan Tuhan, itu tanpa kita sadari bahwa sementara kita lagi ngobrol sama Tuhan. Di mana kita komunikasi ini pun sama halnya dengan di dalam doa itu, kita sementara komunikasi dengan Tuhan tentang apa yang kita alami dalam hidup. Tentunya kita akan minta pertolongan, perlindungan. Itu tentunya kita akan minta. Nah, jangan sampai kita minta, hari ini kita minta, tapi nanti kita menuduh lagi, oh si A itu yang kemarin mengantri saya. Bukan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kembali lagi, dekatkan diri dengan Tuhan, yakin dan percaya. Kalau semakin kita mendekatkan diri, Roh Kudus itu semakin dia mengalir, terus mengalir. Dan itu yang saya rasakan dalam pribadi kehidupan saya. Sungguh luar biasa, berkat mengalir. Jadi ketika setiap apa yang persoalan saya hadapi dalam rumah tangga, dalam keluarga, saya tidak mau bersama ke siapa, karena saya tahu Tuhan tempat mengadu saya, Amin. Tuhan tempat untuk saya komunikasi. Jadi saya tidak akan mau bersama ke siapa-siapa, saya tidak akan mau bicarakan dengan supaya kalau saya bicarakan dengan si A, si B, A, dia memberi dukungan buat saya untuk satu contoh lebih banyak berdoa. Tapi kalau dia mengompor-ompori, nanti saya yang salah. Jadi saya sering sekali menyampaikan pertemuan yang dekat, curhat, saya sampaikan seperti itu. Jadi yang saya alami dalam hidup saya. Amin. Iya, terima kasih ya. Jadi ada dua hal yang saya ambil dari kesaksian Ibu Magan ya, yaitu bahwa ketika kita berpikir negatif ya, itu akan iblis akan masuk mengintimidasi pikiran-pikiran kita. Oh iya, ini nih. Karena memang si iblis itu adalah dia tipu muslihat, ya bapak penipu. Ya, jadi dia mengelabui. Jadi hati-hati ya seperti tadi itu. Dan jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan secara khusus saat bangsa Israel ya, mereka mengandalkan kuda-kuda raja-raja atau apa, tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia bilang, berapa ribu kuda kalian pakai itu tidak akan bermanfaat, tidak ada fungsinya, tidak ada kuasanya. Tapi kalau Tuhan yang kalian, Allah Israel yang kalian andalkan, ya dia akan berperang melawan bangsa-bangsa yang lain ya. Jadi jangan andalkan orang lain, jangan andalkan keluarga kita, jangan andalkan teman-teman kita, tapi andalkan Tuhan ya, Tuhan yang berkuasa ya. Terima kasih ya. Mungkin sebelum dilanjutkan, saya juga menyaksikan gimana ya, itu ada harus di dalam kehidupan kita itu harus ada komitmen untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan, mempercayai kuasa Tuhan. Tadi ya mungkin sekitar jam 4 ya, saya rencana mau memang, karena kemarin di SMS sama Ina bilang ambil pelayanan di rumah Pak Sony karena bersamaan kapi-kapi yang lain. Dan hari ini saya memang berencana jam 5 saya udah pulang dari kerjaan. Tapi tiba-tiba jam 4 tadi saya dapat orderan ke Ubud. Wah, ke Ubud ini jam berapa jam ini? Hampir 2 jam. Langsung saya berdoa, ya Tuhan, kalau memang ini Tuhan izinkan saya ambil
Tapi saya berdoa supaya cuaca bagus, di jalan tidak terlalu macet, supaya saya bisa pulang nanti untuk mengambil pelayanan. Ya, ternyata memang saya lihat waktu masuk ke daerah-daerah Sunset Road dan Bypass Sanur sudah cerah, dan sampai di tujuan tidak macet. Nah, langsung saya pulangnya langsung saya matiin, karena kalau saya hidupin pasti dapat ini orderan. Jadi saya bilang, wah, saya nggak akan bakalan sampai di ini nanti di Nusa Dua. Jadi saya matiin. Jadi saya bilang, karena saya berkomitmen bahwa ya saya sudah meminta kepada Tuhan dan Tuhan jawab. Ya, tadi malam juga mungkin satu kesaksian bahwa di mimpi saya itu saya sementara bawa mobil dan ada penumpang, dan di tengah jalan banjir sekali, banjir. Jadi saya berdoa, Tuhan di mana ini? Langsung saya diperlihatkan bahwa mobil yang saya kendarai itu terangkat. Saya lihat terangkat dia, dan di jalan itu memang ada banjir, tapi langsung reda. Jadi saya lihat mobil saya bisa terangkat, padahal saya masih tidur. Karena memang saya berdoa, Tuhan tolong. Habis itu kayak seperti pesawat, mobil saya itu mendarat, dan akhirnya penumpang yang saya bawa itu bisa saya antar sampai ke tujuan. Jadi itu saya mau saksikan bahwa ketika kita mengalami suatu kondisi, jangan andalkan orang lainnya seperti Ibu Makan katakan tadi. Andalkan Tuhan, langsung berdoa. Ya. Karena kita tidak tahu, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Ya. Ya. Jadi saya bersaksi ya tentang kehidupan. Ya. Sudah berapa lama? Hampir 2 bulan ya, hampir 3 bulan saya tidak bekerja sama anak kasih Fabris. Nah, kalau pemikiran saya bilang, saya tidak bekerja, gimana kebutuhan sudah 2 bulan nggak dapat pekerjaan. Saya andalkan bahwa ketika saya bekerja di luar negeri, berkat itu akan melimpah. Ternyata pikiran saya salah, karena saya andalkan pekerjaan itu. Saya lupa untuk mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan punya cara, punya cara untuk menolong. Ya, walaupun dengan pekerjaan yang sederhana, berkat Tuhan melimpah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kembali lagi bahwa hidup kita yang kita jalani saat ini itu harus kita saksikan, ya. Kita saksikan kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita. Ya, saya mau menantang kita semua ketika di dalam rumah kita, saat kita berkumpul sama anak-anak, sama suami istri, pernahkah kita menceritakan kebaikan, kemurahan dan pertolongan Tuhan ya kepada anak-anak kita, kepada istri kita? Ada yang lakukan itu? Ya. Selalu ada ya. Ya, saya karena di rumah saya selalu menyaksikan kepada anak kasih Fabris, Selinela, bahwa apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian jalani saat ini itu semua kemurahan Tuhan, ya. Semua kemurahan Tuhan. Dulu waktu kalian kecil, masa kalian bisa bapak dengan mama ajak kalian waktu sekolah minggu pergi beribadah, walaupun hujan ataupun jalan kaki. Kalau saya ceritakan dulu Fabris dari Gangwil sampai ke Puja Mandala di Pundak itu mendakinya sampai di sana, sampai di gereja udah ngos-ngosan, udah keringat. Nah, ketika kalian udah besar, masa nggak bisa pergi ke sekolah minggu, nggak pergi beribadah? Ya, jadi saya saksikan kepada mereka, apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian terima, alami, nikmati, semua itu kemurahan Tuhan. Ya, bukan usaha
orang tua kalian. Ya, jadi firman Tuhan juga katakan, saksikan, beritakanlah firman Tuhan saat kalian lagi di meja makan, ya, sambil saat kalian duduk, ya. Jadi jangan lupa, ya, Bapak Ibu, ibu-ibu punya anak, ya, saksikan supaya anak-anak juga itu tertanam, ya, di dalam pikirannya sampai dewasa. Oh iya, saya harus mengenalkan Tuhan. Iya, bagaimana kita mau bersaksi kepada orang lain, tetapi kita menyaksikan kemurahan, kasih, pertolongan Tuhan kepada anak-anak kita abaikan. Ada salah satu yang bisa tidak apa-apa, diungkapkan aja. Yang dari saya. Iya, silakan. Kemarin waktu kan yang bias itu orang muslim. Saya sambil bercerita, ternyata ketika saya bercerita dan membicarakan tentang pekerjaan, saya memang selalu kalau ketemu itu selalu menceritakan kebaikan Tuhan. Saya berucap syukur dulu karena masih ada terus Tuhan selalu membuka jalan. Ternyata setelah itu dia langsung ya ini apa, saya senang sekali bergaul dengan orang Nasrani. Jadi dia saat saya belum menyampaikan saya orang Kristen, ternyata dia sudah tahu bahwa kami adalah Nasrani. Dan saya Tuhan dan senang mengenal. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita bertemu dengan seseorang, itu pasti ada selalu jalan kita bisa bicara tentang kasih Tuhan. Itu yang harus kita sampaikan. Dan saya mau tambahkan lagi mengenai Dimina tadi, saya selalu tekankan kepada anak-anak yang harus mengajarkan dan lalu bisa menjadi saksi dimanapun berada, harus melayani Tuhan. Entah itu sebagai apapun di gereja itu, harus tetap melayani Tuhan, karena itu adalah hidup di kesempatan, tidak ada kesempatan kedua. Kesempatan hidupnya hanya sekali, jadi mumpung masih ada kesempatan, kita harus menceritakan semuanya kepada orang lain, karena kita sudah merasakan. Karena kecuali kita belum merasakan, kan kita bohong kalau menceritakan. Seperti Pak Soni katakan tadi, bersaksi itu adalah menceritakan apa yang sudah kita tahu, apa kita sudah merasakan kita, ya. Jadi itu ceritakan kepada semua orang. Jangan kita berdiam diri dan jangan istilahnya disimpan sendiri kebaikan Tuhan itu. Kita harus ceritakan karena itu adalah tugas atau tanggung jawab Tuhan kasih tahu. Tidak hanya untukku, tetapi beritakan itu kepada semua orang. Amin. Itu yang kadang-kadang kita sebagai orang percaya lalai untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, itu kepada anak-anak selalu saya katakan seperti itu. Dan juga tadi mengenai endos tadi, ya. Jadi yang lima itu sering dapat endos dan biasanya lancar, dibayar, entah itu make up apa gitu, ya. Selalu ada aja endos. Dan kemarin dia bercerita bahwa ada sekitar ya lumayan besar, tetapi untuk dibayar mah ya sampai sekarang gitu. Saya bilang kami mengandalkan manusia, tidak mengandalkan Tuhan, jadi andalkan Tuhan. Terus ada lagi endorse yang dia memang sudah dikontrak 1 bulan, apa kayak ya make up, ya, terutama sering dia itu adalah apa make up extension apa gitu. Itulah yang dari 1 bulan saya bilang jangan kamu mengandalkan manusia. Memang itu sudah di depan mata, begini. Tetapi kalau kamu mengandalkan manusia, kamu akan kecewa. Jadi harus selalu mengandalkan Tuhan. Langsung dia diam. Itu selama ini dia enak aja, ya, langsung dapat uang seperti itu. Tapi kok nggak lancar. Nah, kadang-kadang di situlah kita mengandalkan manusia. Silakan orang dikelola. Ya, tadi Pak. Iya, terima kasih, ya. Jadi bersaksi itu tentang apa yang sudah kita alami, ya, dan kita beritahukan kepada orang lain. Ya. Sungguh banyak sekali yang pengalaman yang saya dapatkan setelah menjadi driver online, ya. Kemarin juga saya
ada penumpang yang udah 15 tahun, udah menikah, dan 4 kali bayi tabung, dan kalau dia bilang kalau yang keempat ini tidak berhasil, saya bilang gagalkan Pak Peter. Saya bilang, Bu, kalau boleh saya sarankan, Ibu dengan Bapak berdoa, ya, berdoa dengan treatment yang keempat ini. Ya, berdoa, bilang berdoa kepada siapa? Dia maaf, dia orang Hindu. Dia bilang, Ibu sebut aja nama Tuhan Yesus, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi dia selalu kontak saya, dia bilang, Pak Peter, sejak saya bertemu dengan Pak Peter, ada istilahnya ada sukacita yang ini saya terima. Ya, saya bilang tetap Bu, bersukacita, pikiran Ibu harus positif bahwa Tuhan itu berkuasa, ya. Jadi jangan ragukan. Kalau Ibu sudah berdoa, serahkan aja. Pasti Tuhan lakukan yang terbaik. Ya. Dan sungguh memang banyak pengalaman hidup yang saya hadapi. Kemarin juga ada yang orang Hindu, anaknya kebakaran, terbakar habis kena ledakan, dan dia bilang kalau setiap kali saya order bokar dan melihat kondisi anak saya, kelihatannya mereka tidak mau masukkan ke mobilnya, tapi kok Bapak senang sekali, ada sukacita, bilang pekerjaan saya lakukan untuk melayani juga. Jadi saya saksikan bahwa kalau memang kondisi penumpang saya seperti itu, ya saya harus kecuali kalau dia penumpang saya mau berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya mungkin saya akan berpikir untuk menolak. Tapi kalau kondisi karena memang sakit, ya saya harus hantar, karena Bapak Ibu butuh pertolongan anaknya untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, jadi itu saya saksikan tentang apa yang saya alami, ya. Apa yang saya alami, ya Pak Soli berkata bahwa bersaksi itu bahwa apa sesuatu yang kita alami, hal yang baik, ya kita saksikan, kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Silakan, mungkin dari Pak Yus, Ibu Yus, atau Daniel, pengalaman ke Jepang. Ayo, mari. Anak muda dulu kita dengar. Shalom.
Dia serba.